Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 4, pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi berikutnya terkait dengan tangkisan dalam bela diri, ya. Dimana bela diri ini dalam pencak silat itu merupakan suatu hasil khas dari Indonesia terkait dengan cara membela diri, yaitu pencak silat. Di sini yang pertama ada namanya tangkisan dalam, ya. Seperti pada gambar ini adalah gambar terkait dengan tangkisan dalam, ya. Yang kedua, di sini ada namanya tangkisan luar. Kalian bisa mengamati perbedaan antara tangkisan dalam dan tangkisan luar terkait dengan posisi tangan. Jika dalam, maka posisinya semacam ini. Jika luar, maka posisinya di luar, ya. Yang ketiga, ada tangkisan atas. Seperti namanya, maka posisi tangan berada di atas semacam ini, ya. Lalu di sini ada tangkisan bawah, maka posisi tangan ada berapa di bawah, ya. Jadi itu adalah 4 buah tangkisan. Yang pertama dalam, yang kedua luar, yang ketiga atas, dan yang keempat adalah tangkisan bawah, ya. Jadi itu adalah tangkisan dalam bela diri pencak silat. Selanjutnya di sini ada teks bacaan terkait dengan proses pembuatan pensil. Silakan nanti kalian baca terkait bagaimana pensil itu dibuat dan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat pensil. Silakan nanti kalian baca, lalu kalian teliti, ya, kalian amati kira-kira bahan apa saja yang digunakan untuk membuat pensil dan berapa lama waktu yang digunakan untuk membuat suatu pensil, ya. Selanjutnya, setelah kalian baca itu, maka kalian akan bisa menjawab beberapa soal terkait dengan proses pembuatan pensil, ya, terkait dengan bahannya apa, lalu posisinya semacam apa, dan seterusnya, ya. Nanti kalian baca dengan teliti, setelah itu kalian kerjakan. Selanjutnya di sini ada suatu gambar terkait jenis pekerjaan, ya. Maka nanti kalian akan menunjukkan tentang barang yang dihasilkan apa, bahan asal benda itu dari mana, dan jenis sumber daya alam yang digunakan apa saja. Contohnya, saya kasih contoh satu. Yang pertama ada pengrajin kayu, di mana pengrajin kayu ini bahan yang dihasilkan adalah berupa kerajinan kayu atau meja juga bisa, ya, atau kursi. Bahan asal benda yaitu dari pohon, ya, atau tanaman. Ya, yang keempat jenis sumber daya alam yang digunakan yaitu yang pertama yaitu tanaman, ya. Lalu di sini juga ada peralatan yang bisa digunakan. Kalau yang dari alam tentunya hanya kayu saja, ya. Dan seterusnya nanti kalian bisa amati kira-kira dari gambar-gambar ini apa saja barang yang dihasilkan, lalu bahannya berasal dari mana, dan jenis sumber daya alamnya apa saja, ya. Nanti kalian bisa menjawab dari situ. Setelah itu nanti kalian akan mengamati berdasarkan tabel itu, nanti kalian akan menyebutkan jenis sumber daya alam apa saja yang kamu manfaatkan berdasarkan tabel ini, ya. Bagaimana kamu menghemat barang-barangmu agar sumber daya alam dapat terjaga keberadaannya. Ya, jadi menurut kalian, setelah kalian mengetahui tentang jenis sumber daya alam apa yang digunakan, nanti kalian tuliskan bagaimana kira-kira cara untuk menjaga agar barang-barang itu bisa hemat penggunaannya, ya. Apa saja yang bisa kalian lakukan. Selanjutnya di sini ada teks bacaan dengan judul hematnya dokter kami. Silakan nanti kalian baca. Di sini terkait dengan bagaimana tugas dokter di dalam suatu desa, ya. Di mana desa itu ya sangat berpengaruh terhadap suatu, di mana dokter itu sangat berpengaruh terhadap keberadaan dari desa tersebut terkait dengan menjaga kesehatan masyarakatnya, ya. Nanti kalian baca bacaan tersebut. Setelah kalian baca, maka nanti kalian bisa menjawab beberapa soal terkait dengan bacaan tersebut, ya. Terkait dengan contohnya pertanyaannya adalah apa yang dilakukan dokter Ana untuk warga desa, mengapa dokter Ana melakukan itu, dan seterusnya. Nanti kalian baca terkait dengan bacaan yang tadi. Ya, lalu di dalam sini ada terkait dengan kesepakatan, di mana kesepakatan ini merupakan suatu hal yang diperoleh dengan proses wawancara atau musyawarah. Ya, dengan adanya musyawarah maka dapat diambil suatu keputusan bersama yang nantinya bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Jadi itu terkait dengan proses musyawarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya nanti kalian akan menghitung, berarti menghitung yaitu menghitung luas dan keliling bangun, di mana bangun yang kalian hitung merupakan gabungan dari beberapa bangun datar, ya. Contohnya adalah gabungan antara dua persegi maupun gabungan antara dua persegi panjang atau gabungan antara persegi dan persegi panjang.
untuk mengetahui luasnya, maka nanti kalian bisa membaginya bangun gabungan itu menjadi 2 atau 3 bangun yang bisa kalian hitung. Contohnya pada gambar ini. Pada gambar ini kita bisa membaginya menjadi 2 bangun ya. Yang pertama bangun 1 dan bangun 2 dengan cara menaik garis ke sini. Dimana bangun pertama bentuknya persegi panjang, bangun kedua juga persegi panjang. Bangun pertama untuk menghitung luasnya maka tinggal dikalikan 30 kali 30. Sedangkan bangun kedua kalau kita ingin menghitungnya maka tinggal dikalikan 20. Yang ini 30 ya, maka 20 kali selisihnya di sini 30. Maka untuk menghitung luasnya 30 ya kali 30 ditambah 20 kali 30. Jadi semacam itu caranya ya untuk menghitung luasnya. Itu yang lainnya nanti kalian bisa amati dengan cara yang sama ya. Nah, ini juga sama nanti caranya ya terkait dengan ini tadi. Seperti yang tadi saya jelaskan, nanti kalian bisa menghitungnya. Oke, demikian pelajaran kali ini. Jangan lupa semua tugasnya dilaksanakan dengan baik ya. Nanti kalau belum selesai bisa diselesaikan di rumah ya. Yang penting nanti kalian harus selesaikan pada kesempatan hari ini ya. Demikian pelajaran kali ini. Tetap semangat. Yang perlu diingat adalah menjaga pekerjaannya, menjaga sholat 5 waktunya. Jangan sampai kalian nanti meninggalkannya ya. Demikian bacaan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.